RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Kita akan mulai ya wawancara di edisi Labuan Bajo pagi ini. Kami sudah siapkan 2 topik untuk Anda. Debit YMC turun drastis, Perumda Y Beliling siapkan strategi jangka panjang. Kemudian juga kita akan update nanti mendengar Satreskrim Polres Manggarai Timur tangkap pelaku penipuan dan juga pencurian. Kita mulai debit YMC turun drastis, bagaimana Perumda Y Beliling menyiapkan strategi jangka panjang. Untuk mengulas hal ini pendengar ya, kita sudah tersambung dengan Pak Ponsianus Mato, Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Y Beliling. Pendengar di mana saja berada ya, air bersih menjadi kebutuhan penting, apalagi di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo, kita tahu bersama. Namun saat musim kunjungan atau kunjungan high season begitu ya pendengar, debit air sungai YMC yang menjadi sumber utama air bersih justru menurun begitu. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri pendengar bagi Perumda Y Beliling dalam menjaga ketersediaan air untuk masyarakat dan juga sektor pariwisata. Lalu seperti apa begitu langkah yang dilakukan agar keseimbangan ini antara kebutuhan air, kemudian juga pelestarian alam tetap terjaga? Kita akan simak ya penjelasan dari Pak Ponsianus Mato pagi hari ini. Pak Ponsianus, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, apa kabar Pak? Sehat? Puji Tuhan, pagi ini kabarnya sehat. Wow, lagi di mana Pak sekarang? Posisi sekarang lagi di rumah, mau menuju kantor. Kebetulan pagi jam 8 sebentar akan ada apel di kantor, sehingga sekarang masih di rumah. Jadi masih pas ya Pak waktunya? Puji Tuhan masih pas. Iya, masih pas untuk pendengar dan pemirsa RRI Labuan Bajo ya Pak? Iya. Pak Ponsi, bagaimana kondisi terkini debit air sungai YMC terutama saat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo meningkat Pak? Baik, Ibu, selamat pagi buat pendengar setia RRI. Saya Ponsianus Mato, Direktur Perumda Air Minum Y Beliling. Perlu kami informasikan kondisi saat ini, kondisi debit air sungai YMC sebagai sumber utama Perumda Y Beliling untuk saat ini sudah membaik karena memang sudah masuk musim penghujan. Dan perlu saya informasikan bahwa kapasitas produksi YMC 1, YMC 2 kita dalam kondisi baik saat ini karena memang sudah berada di musim penghujan. Dan kebetulan kita ada 3 sumber utama, ada YMC 1, kemudian YMC 2 dan YMC dan gravitasi. YMC 1 itu di mana Pak? YMC 1, YMC 2 yang terletak di Dalong, persisnya di jembatan Dalong. Kita produksinya di situ. Ya. Itu informasi sementara untuk saat ini sudah kembali membaik. Yang memang sebelumnya di pertengahan September kita kekurangan debit air, tetapi kondisi saat ini sudah pulih kembali karena memang kita musim hujan. Iya, apalagi beberapa hari terakhir
hujan gitu ya Pak? Ya, betul. Iya, kita fokus ke bulan September itu mungkin ya Pak, karena tidak bisa menutup kemungkinan begitu bahwa akan ada lagi kejadian hal yang sama di beberapa bulan kemudian begitu ya. Kita tidak bisa pungkiri hal itu kan Pak Ponsi. Jadi penyebab utama berkurangnya debit air di musim ramai wisatawan begitu, apakah semata karena peningkatan kebutuhan air atau juga faktor lingkungan sebenarnya ini Pak? Memang kondisi itu yang menjadi penyebab utamanya adalah musim kemarau yang panjang dan perubahan iklim. Iya. Itu menjadi penyebab utama. Dan di kondisi lain juga memang pada saat yang sama ketersediaan WMC 1, WMC itu ada dua fungsi bersamaan. Yang pertama untuk air bersih Labuan Bajo dan yang kedua untuk irigasi. Sehingga memang kondisinya kita harus bagi kepentingan irigasi untuk pertanian, kemudian kepentingan untuk air bersih untuk Labuan Bajo. Ya, Pak Ponsi, kita tahu Sungai WMC juga menjadi sumber air untuk irigasi begitu. Lalu ini bagaimana Pak Perumda mengatur agar kebutuhan air bersih dan irigasi ini sama-sama terpenuhi begitu? Memang selama ini yang kita pakai adalah perlu saya informasikan WMC itu di hulunya itu ada bendungan irigasi. Iya. Yang air tumpahannya itu yang menjadi sumber air untuk produksi WMC 1, WMC 2. Selama ini kita membangun koordinasi di high season karena pada saat yang sama kepentingan irigasi dan saat yang sama juga ada kebutuhan untuk pasokan air Labuan Bajo. Koordinasi agar pembagiannya bisa tidak hanya untuk pertanian, tetapi pada saat yang kita akan lakukan untuk produksi untuk Labuan Bajo, produksi kepentingan untuk Perumda Bayan Beliling. Iya. Dan selama ini membangun koordinasi itulah, sehingga tidak serta-merta untuk kepentingan irigasi, kami juga kepentingan untuk produksi pengaliran untuk ke Perumda Bayan Beliling dalam menjamin ketersediaan air di pelanggan kami di Labuan Bajo. Iya. Baik, Pak, seberapa besar keterlibatan pihak lain seperti pelaku pariwisata, mungkin komunitas yang ada di Manggarai Barat, masyarakat dalam upaya pelestarian daerah tangkapan air ini, Pak? Memang idealnya kita semua berperan. Iya. Baik pelaku pariwisata, kemudian komunitas lokal, kemudian lebih dari itu bagaimana peran masyarakat di sekitar hulu dan juga peran pemerintah daerah. Iya. Artinya semua pihak berkepentingan yang sama idealnya untuk menjaga agar WMC tetap terjaga. Iya. Iya, baik. Tentu, ya. Ya, kita melihat di berbagai media sosial juga Pak Ponsi ya, dalam kegiatan penanam pohon di kawasan hulu WMC ini yang beredar di media sosial dan Bapak menyebut bahwa pentingnya menjaga bentang alam beliling. Bisa dijelaskan lebih jauh kaitannya dengan ketersediaan di ketersediaan air ya Pak Ponsi ya di Labuan Bajo? Kita memang pernah ada kegiatan yang inisiasinya dari teman-teman LSM Burung berkaitan dengan bagaimana kita menjaga
daerah hulu. Tentu kami melihatnya di Perumda Beliling. Yang pertama, hutan beliling itu sebagai daerah, sebagai daerah tangkapan air. Iya. Sehingga dengan kita menanam pohon, tentu akan menjaga keberlanjutan pasokan air untuk Labuan Bajo. Sehingga dengan kita menanam pohon di hulu, akan terjadi ketersediaan air ke depan lebih baik. Mungkin itu, Bu. Iya, dari perspektif Pak Ponsi nih, langkah jangka panjang apa begitu untuk memastikan Labuan Bajo ke depannya tetap memiliki pasokan air bersih yang berkelanjutan di tengah pertumbuhan sektor pariwisata. Jadi misalnya lagi high season nih Pak, dan cuaca tidak mendukung begitu, jadi lagi musim kering. Kira-kira strateginya seperti apa itu Pak ke depannya? Berkaitan dengan strategi ke depan yang dilakukan oleh Perumda Beliling untuk memastikan ketersediaan air baku kita. Yang pertama, memang yang perlu dilakukan ke depan adalah diversifikasi. Artinya kita tidak tergantung pada satu sumber. Iya. Tetapi perlu mengembangkan sumber-sumber baru, terutama yang sifatnya gravitasi. Kemudian tentu konservasi hulu ini perlu dilakukan dengan menanam pohon, kemudian perlindungan hutan dan sebagainya. Itu menjadi langkah depan. Kemudian yang berikut, tentu langkah Perumda juga bagaimana kita melakukan pengendalian terhadap kehilangan air, sehingga yaitu dengan menanam pohon tadi ya Pak. Untuk kehilangan air ini menjadi tanggung jawab bagaimana air yang kita produksi sampai di pelanggan. Itu karena selama ini juga terjadi kebocoran. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kami, sehingga air yang produksi misalnya kapasitas 150 liter, maka air itu akan sampai di pelanggan. Kemudian yang berikut mungkin lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan edukasi terhadap pelanggan, terutama bagaimana pemanfaatan ulang air. Tentu bukan untuk kepentingan air minum. Air limbah itu bisa diolah kembali dengan tujuan tertentu, misalnya untuk di hotel, bisa untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan, atau keperluan toilet. Kemudian yang berikut, daur ulang air. Ini juga bentuk kalau bisa edukasi untuk pelanggan bahwa mengolah air limbah hingga kualitasnya seperti air bersih, bahkan mendekati standar air minum. Mungkin itu gambaran langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh pelanggan-pelanggan kami. Tentu saat ini memang kami sudah akan melakukan bagaimana menurunkan tingkat kebocoran air, sehingga dari produksi sampai di tingkat pelanggannya terjamin kebutuhannya. Begitu, Ibu. Iya, baik Pak Ponsi, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih pagi hari ini masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo Pak Ponsi. Siap. Iya. Ibu. Semoga langkah kolaboratif menjaga hulu beliling ini bisa memastikan Labuan Bajo tetap hijau, lestari, dan memiliki pasokan air yang
cukup ya untuk semua ya, walaupun lagi high season Pak Ponsi. Ya mudah-mudahan Ibu, sehingga kami sebagai penyedia air ingin memastikan semua, terutama untuk Labuan Bajo sebagai kota super premium. Iya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak Ponsi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.